Bab 1286 Pertempuran Terakhir. Dewa kuno dari perlombaan emas berkobar? Dia bukan masalah besar, hanya aku sendiri yang cukup untuk menyapu kalian semua. Zhao Feng dengan santai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum main-main pada pejuang yang tersisa dari Blazing Gold Rache. Dewa kuno Gilded Gold yang sedang memulihkan segera meringis mendengar kata-kata ini, cahaya dingin di matanya. Dia telah mengatakan kata-kata yang sama kepada para pejuang ras spiritual setelah mengalahkan asal es Dewa kuno, dan sekarang, Zhao Feng mengembalikan kata-kata ini kepadanya. Ia memenangkan, dia mengalahkan demam emas Dewa kuno. Para murid ras spiritual segera bersorak. Bahkan jika mereka tidak mengenal Zhao Feng secara pribadi, dia masih seorang murid ras spiritual. Dengan mengalahkan musuhnya, dia memenangkan kemuliaan dan kehormatan untuk perlombaan spiritual. Zhao Feng sangat mungkin untuk menyelamatkan situasi ini dan memenangkan bagian dari vena roh api kristal surga untuk ras spiritual. Selain itu, tetua keempat telah mengatakan sebelumnya bahwa, jika ras spiritual bisa mendapatkan 10% dari vena, semua pejuang dari ras spiritual akan menerima 10.000 poin kontribusi. Jadi mereka semua sangat berharap Zhao Feng dapat terus menang. Dia benar-benar menang. Asal es Dewa kuno tercengang, wajahnya campuran iri dan kesal. Jika Zhao Feng bisa mengalahkan Dewa Emas Kemarahan Kuno, itu berarti kekuatan Zhao Feng mirip dengan miliknya. Seberapa kuat, dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja menjadi Dewa Kuno. Elder keempat bergumam dalam hati, tatapan yang dalam di matanya. Tiba-tiba, sesepuh keempat teringat bagaimana Zhao Feng menolak undangan sesepuh ketiga untuk menjadi muridnya. Mungkinkah dia sudah memiliki seorang master? Ide ini tiba-tiba melompat ke garis depan pikiran tetua keempat. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa Zhao Feng menolak menjadi murid dewa-dewa setengah langkah. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa Zhao Feng begitu cepat menjadi dewa kuno dan begitu kuat. Selain itu, segera setelah membobol alam ilahi surgawi, Zhao Feng diam-diam meninggalkan ras spiritual. Dia pasti pergi menemui tuannya yang misterius. Dengan bantuan tuannya, dia masuk ke level Dewa Kuno dan memperkuat level kultivasinya. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin tetua keempat. Platform Blazing Gold Rache jauh lebih tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarahan emas Dewa Kuno hilang? Petik 2. Para murid Blazing Gold Rache masih shock. Anggota eselon atas dari Blazing Gold Rache semuanya terlihat sedih. Perlombaan emas berkobar seharusnya dengan kemenangan menghancurkan ras spiritual di bawah kaki. Tetapi Zhao Feng datang entah dari mana dan mengalahkan kemarahan emas Dewa Kuno. Bahkan jika Blazing Gold Rache menang pada akhirnya, pukulan terhadap moral Rache akan sangat berkurang. Anak laki-laki ini tidak bisa dibiarkan hidup. Sedikit niat membunuh yang hampir tak terlihat muncul di kedalaman mata Penatua Jin. Furi emas Dewa Kuno telah dikalahkan. Siapa selanjutnya? Zhao Feng dengan santai memindai Blazing Gold Rache. Nak, jangan terlalu sombong. Jika aku tidak begitu terluka dan lelah, kamu pasti sudah kalah dariku. Dewa Kuno Gilded Gold meraung. Lalu apakah kamu berani melangkah sekarang? Zhao Feng menggoda. Kamu, tubuh Dewa Kuno Gilded Gold bergetar karena marah. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa naik. Bahkan jika dia masih memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan, kemungkinan dia kalah dari Zhao Feng masih cukup besar. Dewa Kuno Gilded Gold masih membutuhkan waktu untuk pulih. Sisanya naik dan mengulur waktu. Dan cobalah untuk membuat dia lelah juga. Eselon atas dari balap emas berkobar mengirim pesan kepada para pejuang yang tersisa. Zhao Feng telah mengalahkan Dewa Emas Kemarahan Kuno, tetapi perlombaan emas berkobar masih memiliki 6 pejuang. Dia pasti sudah menghabiskan banyak tenaga untuk mengalahkan Dewa Emas Furi Kuno. Kami akan menundanya sehingga Dewa Kuno Gilded Gold memiliki cukup waktu untuk pulih. Petarung lain dari Blazing Gold Rache semuanya setuju dengan rencana ini. Jika kamu ingin istirahat, maka aku akan membiarkanmu istirahat. Mari kita minta Dewa Sejati dari perlombaan emas berkobar muncul lebih dulu. Zhao Feng tersenyum tipis. Bahkan jika dia menantang Dewa Kuno Gilded Gold, dia akan ditolak. Selain itu, jika dia mengalahkan Dewa Kuno Gilded Gold segera dan menyebabkan Blazing Gold Rache menyerah,
dia tidak akan bisa mendapatkan poin kontribusi lagi. Jadi, sebelum dia merawat Dewa Kuno Gilded Gold, dia akan menyapu serangga kecil ini. Kirimkan dewa sejati terkuat dulu. Suara Penatua Jin bergema di benak 5 dewa sejati. The Blazing Gold Rache telah kalah dalam 4 pertandingan. Jika mereka kehilangan 2 lagi, jumlah mereka akan turun di bawah 5, dan ras spiritual akan bisa mendapatkan 10% dari Vena Heaven Crystal Fire Spirit. Jadi, jika mereka mengirim dewa sejati terkuat terlebih dahulu, mereka akan dapat membeli lebih banyak waktu untuk emas-emas bersepu Dewa Kuno. Para dewa sejati bertukar pandangan satu sama lain. Setelah itu seorang pemuda berpakaian hitam melangkah maju. Suara mendesing. Dia melompat ke atas panggung dan dengan serius menatap Zhao Feng. Saat pemuda itu melangkah ke atas panggung, Zhao Feng menerjangnya. Pemuda berpakaian hitam sepenuhnya mengaktifkan garis keturunannya, menggunakan keterampilan rahasia pertahanan, dan mencengkeram senjata sucinya, segera mengambil posisi bertahan. Misinya adalah untuk mengulur waktu untuk Dewa Kuno Gilded Gold dan menghabiskan Zhao Feng. Tapi Zhao Feng tidak membiarkan Blazing Gold Rache mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika pertempuran berlangsung terlalu lama, Dewa Kuno Gilded Gold akan punya waktu untuk pulih, dan Zhao Feng tidak akan mendapat kesempatan untuk mengalahkan yang lain terlebih dahulu. Selain itu, Zhao Feng baru saja bertarung dalam pertempuran sengit dengan Dewa Emas Kuno dan masih harus menghadapi lebih banyak dewa sejati serta emas-emas Dewa Kuno. Dia benar-benar perlu menghemat kekuatannya. Karena ini masalahnya, Zhao Feng akan menggunakan beberapa trik khususnya untuk dengan cepat mengirim lawan-lawannya. Mata Zhao Feng yang seperti mimpi perak perlahan mulai berputar. Sinar cahaya multiwarna melesat keluar, mempesona dan indah. Tidak baik, teknik garis keturunan mata. Pemuda berpakaian hitam itu segera memfokuskan semua perhatiannya. Dia harus berhati-hati terhadap teknik garis keturunan mata ilusi Zhao Feng dan teknik garis keturunan mata spasial Zhao Feng. Namun, niat jiwa dewa sejati peringkat 6, bahkan ketika siap, masih belum sesuai dengan tugas. Selain itu, mata Dewa Zhao Feng telah mengalami transformasi besar ketika dia menerobos ke alam ilahi surgawi. Mata kirinya sekarang berada di level mata Dewa Kuasi. Bola kabut mimpi menyelimuti pemuda berpakaian hitam itu. Kabut ini dengan cepat berubah menjadi lapisan air yang berkilau, dan busur petir yang menyilaukan menjalar melalui air ini. Penjara ilusi petir air. Dengan teknik garis keturunan yang berhasil digunakan, mata kiri Zhao Feng berhenti. Penjara ilusi petir air adalah teknik garis keturunan mata baru yang dikembangkan Zhao Feng. Itu menggabungkan maksud ilusi dengan maksud air dan berisi energi fisik dan mental. Seorang lawan yang dipenjara di dalam akan merasa mustahil untuk melarikan diri. Pemuda berpakaian hitam itu terjebak di penjara petir biru. Ekspresinya panik ketika dia mencoba membebaskan diri, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Zhao Feng berkedip ke samping, mengubah 5 elemen kekuatan ilahi menjadi kekuatan dewa air, dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak cahaya yang diresapi dengan water intent menghantam penjara ilusi petir air, menyerap energinya dan menghantam pemuda berpakaian hitam dengan kekuatan yang lebih besar. Ledakan, bang, jatuh. Pemuda berpakaian hitam tidak punya waktu untuk membela diri. Dia mendarat lebih dari 10.000 kaki jauhnya, lalu dia muntah darah. Setiap anggota Blazing Gold Rache segera menjadi suram, dan semua petarung menjadi agak ketakutan. Mata apa itu? Ini sangat kuat, petik 2. Dan penguasaan teknik garis keturunan mata juga berada pada level yang sangat tinggi. Anggota Blazing Gold Rache berbicara satu sama lain dengan harapan menemukan tindakan balasan. Pemuda berpakaian hitam kalah terlalu cepat. Dia hampir tidak bisa membeli waktu sama sekali, jadi mereka masih perlu mengirim orang lain. Bagus, kemenangan lagi. Anggota ras spiritual bersorak. Zhao Feng sekarang telah mengalahkan 2 orang. Jika dia mengalahkan 1 lagi, ras spiritual akan mendapatkan 10% dari Orifane, dan semua petarung yang berpartisipasi akan mendapatkan 10.000 poin kontribusi. Tapi perlombaan spiritual sekarang bisa melihat kekuatan Zhao Feng. Ada peluang mendapatkan lebih dari 10%. Energi dari mata dewa. Di platform Live Secret Land, beberapa orang dengan mata kehidupan yang hadir semuanya menjadi serius. Mustahil. Semua garis darah mata dunia berasal dari 8 mata dewa agung, tetapi matanya sepertinya bukan milik salah satu dari mereka. Dan apa yang terjadi dengan energi mata dewa ini? Penatua keriput dari Live Secret Land menjadi termenung.
Pada saat ini, wanita yang berapi-api dari Blazing Gold Rache naik ke atas panggung. Menariknya, dia memiliki 3 artefak dewa pelindung jiwa pada dirinya. Saya katakan sebelumnya, saya sendiri yang cukup untuk menyapu setiap anggota Blazing Gold Rache. Tidak peduli bagaimana Anda tampil, Anda semua akan tetap kalah. Zhao Feng menatap lurus ke arah wanita yang berapi-api itu. Orang-orang dari ras spiritual semuanya sedikit terkejut. Mereka awalnya percaya bahwa Zhao Feng hanya mengolok-olok Blazing Gold Rache, tetapi Zhao Feng dengan jelas mengkomunikasikan bahwa dia bermaksud untuk mewujudkan klaimnya. HMPH, siapapun bisa bicara besar. Wanita yang berapi-api itu memiliki temperamen yang agak pemarah. Selain itu, dia datang dengan persiapan yang sangat baik. Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi, berkedip ke depan dan melepaskan aliran energi ilahi yang sangat besar. Wanita berapi-api itu segera menggunakan semua metode yang dia miliki untuk bertarung secara hati-hati dengan Zhao Feng. Pohon petir kesengsaraan 5 elemen. Zhao Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sangat kuat, biarpun dia tidak menggunakan teknik garis keturunan, aku masih tidak bisa bertahan lama. Wanita yang berapi-api itu sedikit sedih. Serangan Zhao Feng berisi Wind Lightning Intent, 5 Elements Intent, dan bahkan Space Intent. Wanita yang berapi-api itu tidak punya cara untuk melawan. Setelah 10 gerakan, dia dikirim terbang dari panggung. 3 ronde, kita sudah memenangkan 3 ronde. Anggota ras spiritual semuanya sangat gembira. Semua anggota Blazing Gold Rache memiliki ekspresi tertekan dan tidak berdaya. Mereka hanya dapat mengirim lebih banyak dewa sejati untuk membeli lebih banyak waktu untuk dewa kuno Gilded Gold. Namun, orang-orang ini semuanya lebih lemah dari 2 yang pertama dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Zhao Feng. Jika mereka tidak dilengkapi dengan begitu banyak artefak divine yang melindungi jiwa, mereka hampir akan langsung dikalahkan oleh Zhao Feng. Pada akhirnya, semua murid dewa sejati dari Blazing Gold Rache dikalahkan. Zhao Feng sekarang telah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Semua penonton di sekitar platform pertempuran agak linglung. Tidak ada yang menyangka pertandingan judi menjadi seperti ini. Sebelumnya, dewa kuno Gilded Gold dari Blazing Gold Rache mengalahkan 7 anggota dari ras spiritual berturut-turut. Segera setelah itu, perlombaan spiritual Zhao Feng mengungkapkan tingkat kekuatannya yang sebenarnya dan mengalahkan 6 anggota perlombaan emas berkobar berturut-turut. Aku benar-benar tidak percaya untuk berpikir bahwa Zhao Feng akan menjadi sangat kuat. Petik 2. Dia benar-benar mengalahkan 6 orang berturut-turut. Perlombaan spiritual sekarang bisa mendapatkan 40% dari Vena Heaven Crystal Fire Spirit. Petik 2. Anggota ras spiritual semua sangat bersemangat. Zhao Feng sendirian menyelamatkan ras spiritual dari situasinya yang menyedihkan. Bahkan jika Zhao Feng kalah dalam pertandingan terakhir ini, tidak ada yang akan mengeluh. Dewa kuno Gilded Gold sudah melangkah ke atas panggung, wajahnya buas dan matanya kejam. Zhao Feng, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Dewa kuno Gilded Gold meraung. Awalnya, dia seharusnya menjadi individu yang paling mempesona dari pertandingan judi ini, menghancurkan ras spiritual untuk memenangkan kemuliaan dan kehormatan untuk Blazing Gold Rache. Namun, Zhao Feng merusak segalanya. Untuk memberikan waktu yang cukup bagi dewa kuno Gilded Gold untuk pulih, Blazing Gold Rache terpaksa mengirim semua murid dewa sejati mereka. Tidak ada yang mengira Zhao Feng begitu kejam, mengalahkan orang-orang ini dengan kecepatan secepat kilat. Tapi betapapun marahnya Blazing Gold Rache, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, dewa kuno Gilded Gold telah selesai pulih. Orang-orang dari Blazing Gold Rache yakin bahwa Ancient God Gilded Gold akan memenangkan pertempuran terakhir. The Blazing Gold Rache akan muncul sebagai pemenang dalam pertandingan judi ini. Bab 1287 Kekuatan Meminjam. Ini adalah pertarungan terakhir dari pertandingan judi antara 2 balapan. Aku ingin tahu orang mana yang akan menyapu petarung dari ras lain. Petik 2. Dewa kuno Gilded Gold dan Zhao Feng keduanya mengatakan bahwa mereka akan menyapu pejuang yang tersisa dari tim lawan. Pada akhirnya, keduanya bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, hanya satu orang yang membuktikan dirinya benar. Zhao Feng telah bertempur 6 kali berturut-turut dan tidak memiliki waktu untuk beristirahat sementara dewa kuno Gilded Gold hampir pulih sepenuhnya. Kesenjangan antara keduanya sangat jelas. Petik 2. Selain itu, saya tidak melihat Zhao Feng mengeluarkan senjata ilahi di salah satu pertempuran itu. Dia mungkin tidak memiliki senjata ilahi sendiri sementara dewa kuno Gilded Gold memiliki senjata ilahi berkualitas tinggi.
Petik 2. Saat pertempuran terakhir akan dimulai, para penonton tidak bisa tidak berspekulasi. Tidak ada yang optimis tentang peluang Zhao Feng, tetapi penilaian ini didukung oleh alasan yang bagus. Zhao Feng, jangan merasa tertekan. Ras spiritual penatua keempat buru-buru mengirim pesan ke Zhao Feng. Zhao Feng telah bertarung 6 pertandingan berturut-turut tanpa istirahat. Dia pasti kalah dalam pertempuran terakhir ini, tetapi ras spiritual tidak lagi peduli tentang itu. Bagaimanapun, ras spiritual akan benar-benar kalah dalam perlombaan emas berkobar tanpa dia, bahkan tidak mendapatkan 10% dari vena roh api kristal surga. Zhao Feng berhasil menyelamatkan situasi, membalikan pasang surut sehingga ras spiritual bisa mendapatkan 40% dari vena heaven crystal fire spirit. Elder, jangan lupa bahwa Anda setuju untuk memberikan 500.000 poin kontribusi. Zhao Feng dengan serius menjawab, 500.000 poin kontribusi. Tetua keempat tiba-tiba teringat bahwa dia dengan santai menyetujui permintaan ini dari Zhao Feng. Selama Zhao Feng bisa menyapu sisa Blazing Gold Rache, dia akan memberinya 500.000 poin kontribusi. Tentu saja, tetua keempat hanya setuju untuk menenangkan Zhao Feng. Apakah dia benar-benar percaya dia bisa melakukannya? Tetua keempat terperangah. Jika Zhao Feng tidak percaya dia bisa melakukan ini, mengapa dia menyebutkannya sebelum bertarung dalam pertempuran terakhir ini? Jantung tetua keempat mulai berdebar-debar di dadanya. Ketika Dewa Kuno Gilded Gold pertama kali muncul, dia telah kehilangan harapan untuk memenangkan perlombaan spiritual dan hanya berdoa agar tidak kalah terlalu buruk. Tapi sekarang, bisakah ras spiritual benar-benar menang? Untuk beberapa alasan, tetua keempat mendapati dirinya menjadi sedikit bersemangat. Para murid ras spiritual lainnya juga mulai menjadi bersemangat. Hanya Dewa Es asal kuno yang berdiri dengan tampilan redup dan sedih. Pertandingan judi antara dua ras ini adalah momen paling menyakitkan dan menyiksa dalam hidupnya. Di panggung pertempuran, Zhao Feng dan Dewa Kuno Gilded Gold mulai bertarung. Dewa Kuno Gilded Gold memegang kapak kuning gelapnya, seluruh tubuhnya dilingkari api keemasan. Serangannya luas dan ganas saat mereka menyapu Zhao Feng. Zhao Feng menggunakan keunggulannya dalam kecepatan untuk terus menghindar saat menyerang titik lemah dalam pertahanan emas Dewa Kuno. Dewa Kuno Gilded Gold dan senjata Divine berkualitas tinggi miliknya dapat meluncurkan serangan yang kuat, tetapi dia merasa sangat sulit untuk benar-benar melukai Zhao Feng. Namun, tubuh fisiknya yang tangguh membuat Zhao Feng sangat sulit untuk melukainya. Zhao Feng telah mengalahkan dan membunuh Dewa Kuno peringkat 7, tetapi itu karena dia dibantu oleh naga ular penghancur hitam dan kemampuan pertahanan yang kuat dari jubah ruang waktu. Zhao Feng tidak bisa memanggil naga ular penghancuran hitam, dan dia pasti tidak bisa menunjukkan jubah ruang waktu di sini, jadi dia tidak bisa sembarangan membiarkan Dewa Kuno Gilded Gold mendekatinya. Apa kamu hanya tahu cara menghindar? Dewa Kuno Gilded Gold mencemooh. Setelah bertempur dalam 6 pertempuran tanpa istirahat, mengapa Zhao Feng sebenarnya berpikir dia bisa melawannya? Dewa Kuno Gilded Gold telah bersiap untuk pertempuran ini. Tebasan yang menghancurkan surga, Dewa Kuno Gilded Gold mengumpulkan kekuatannya saat dia bersiap untuk melepaskan keterampilan tempur yang kuat. Sekarang saatnya, mata Dewa Kuno Gilded Gold meledak dengan cahaya. Saat Zhao Feng hendak menggunakan gerakan instan, Dewa Kuno Gilded Gold mengeluarkan pelat geomansi kristal. Ketika dia mengaktifkan pelat geomansi, energi spasial yang aneh segera mulai melapisi dirinya di atas ruang sekitarnya. Artefak Dewa Penyegel Ruang Angkasa, alis Zhao Feng sedikit berkerut saat dua sayap emas terbentang di belakang punggungnya dan membawanya terbang mundur. The Blazing Gold Rache telah mempercayakan segalanya kepada Dewa Kuno Gilded Gold. Mereka pasti telah menganalisis gaya bertarung Zhao Feng dan mengembangkan metode untuk melawannya. Misalnya, cincin hitam di jari Dewa Kuno Gilded Gold adalah artefak jiwa pertahanan peringkat dewa berkualitas tinggi. Selain itu, Blazing Gold Rache secara alami memikirkan cara untuk melawan Space Intense Zhao Feng. Dewa Kuno Gilded Gold melepaskan kapak api emas, tetapi Zhao Feng mampu menghindarinya. Kamu sangat pintar untuk waspada terhadap ini. Penggunaan tiba-tiba dari artefak ilahi penyegel ruang angkasa Dewa Kuno Gilded Gold tidak memberinya kemenangan yang mengejutkan, tetapi dia tidak peduli. Dalam pandangannya, Zhao Feng pasti kalah setelah bertarung dalam 6 pertempuran berturut-turut. Item yang diberikan Blazing Gold Rache padanya terlalu berlebihan. Betapa berisiko, para murid ras spiritual berkeringat di tempat Zhao Feng. Dewa Kuno Gilded Gold memiliki terlalu banyak artefak ilahi padanya, tapi Zhao Feng
Seorang tetua eselon atas meratap. Jika mereka tahu apa yang akan terjadi, mereka akan menyiapkan beberapa artefak ilahi untuk Zhao Feng. Jika Zhao Feng memiliki satu artefak Divine Offensive berkualitas tinggi, hasilnya akan lebih banyak di udara. Para pejuang ras spiritual semua merasa marah di tempat Zhao Feng. Artefak ilahi ofensif berkualitas tinggi yang sesuai akan meningkatkan kekuatan serangan dewa kuno setidaknya 40%. Perbedaan antara memiliki artefak dewa dan tidak memilikinya sangatlah besar. Fakta bahwa Zhao Feng bahkan bisa bertarung dengan dewa kuno Gilded Gold tanpa artefak ilahi berkualitas tinggi benar-benar mengejutkan. Di sisi lain, anggota eselon atas dari perlombaan emas berkobar semua merasa bahwa kemenangan ada di tangan mereka. Zhao Feng menggunakan Metal Lightning Radiance Wings untuk terbang melintasi panggung pertempuran dengan seberkas cahaya keemasan. Palem petir kesengsaraan 5 elemen. Wind Lightning Eye Flame. Petik 2. Zhao Feng mencari celah untuk menggunakan keterampilan tempur dan teknik garis keturunannya. Kapak kuning tua Dewa Emas Gilded Gold menembakkan gelombang api keemasan yang menghancurkan telapak petir 5 warna yang ditembakkan Zhao Feng. Hiss! Dewa kuno Gilded Gold mendesis saat dia merasakan sakit di jiwanya. Dia harus berhenti sebentar sebelum memperbarui serangannya terhadap Zhao Feng. Saya mengerti. Mata Zhao Feng bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia baru saja menyadari bahwa, ketika dia menggunakan teknik garis keturunan mata jiwa pada emas bersepu dewa kuno, kekuatan yang dilepaskan oleh cincin di jari emas dewa kuno tidak cukup mencapai tingkat artefak ilahi berkualitas tinggi. Ini pasti karena artefak ilahi ini telah dipinjamkan kepada dewa kuno Gilded Gold di tempat oleh eselon atas dari Blazing Gold Rache. Tidak mudah untuk memperbaiki artefak Divine berkualitas tinggi. Artefak Divine jiwa defensif yang belum sepenuhnya dimurnikan tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Ini berarti bahwa teknik garis keturunan jiwa Zhao Feng masih memiliki efek yang sangat kuat. Penjara ilusi petir air. Mata Zhao Feng yang seperti mimpi perak perlahan mulai berputar. Sinar cahaya multiwarna melesat keluar, mempesona dan indah. Bola kabut yang melamun menyelimuti lingkungan dewa kuno Gilded Gold dan perlahan mulai menyelimuti dirinya. Kabut mimpi ini segera berubah menjadi penjara air biru yang menjebaknya. Setelah melepaskan teknik garis keturunan ini, Zhao Feng memulai serangan yang kuat, menembakkan telapak tangan demi telapak petir biru. Merasa bahwa bahaya sudah dekat, dewa kuno Gilded Gold menggunakan teknik pertahanan rahasia. Lingkaran emas muncul di sekitar tubuhnya, permukaannya bertuliskan rune api kemasan cerah. Pada saat yang sama, dewa kuno Gilded Gold mengangkat artefak Divine berkualitas tinggi. Ledakan, bang, jatuh. Dewa kuno Gilded Gold didorong mundur agak jauh sebelum akhirnya terhenti. Saya tidak berpikir bahwa Anda masih bisa menunjukkan kekuatan seperti ini setelah bertarung dalam 6 pertandingan berturut-turut. Sedikit kejutan bisa dilihat di wajah dewa kuno Gilded Gold. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin dan kasar sementara aura muram mulai muncul dari tubuhnya. Apakah dia akan menggunakan semua kekuatannya sekarang? Zhao Feng bergumam. Dengan menjadi dewa kuno dalam satu langkah, Zhao Feng telah membuktikan bahwa dia memiliki cadangan dan potensi yang tidak normal. Meskipun dia telah membebani dirinya sendiri dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak menggunakan terlalu banyak energinya. Membelah kapak raksasa yang menggetarkan surga. Dewa kuno Gilded Gold meraung, bayangan besar kapak muncul di atas kapak batunya. Dengan kapaknya yang berkembang, tebasan energi besar-besaran yang terbuat dari api emas terbang di udara. Itu memakan hampir setengah tahap, meninggalkan Zhao Feng tidak punya tempat untuk lari. Haha, dewa kuno Gilded Gold akhirnya menjadi serius. Karena itu masalahnya, Zhao Feng sudah selesai. Anggota eselon atas dari Blazing Gold Rache tersenyum jahat. Penonton di sekitar panggung merasa pertempuran akan segera berakhir. Tebasan energi besar-besaran hendak menyerang Zhao Feng. Disintegrasi mata dewa. Zhao Feng diam-diam mengaktifkan mata dewa dan mengunci bagian tertentu dari serangan itu. Kabut menerawang muncul dari mata kirinya. Tiba-tiba, celah muncul dalam tebasan energi. Serangan besar-besaran menyapu, tetapi Zhao Feng berdiri di celah dan muncul sama sekali tanpa cedera. Teknik garis keturunan mata apa itu? Dewa kuno Gilded Gold merasakan Zhao Feng menggunakan kemampuan matanya, tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukannya. Tebasan mata petir kesengsaraan. Zhao Feng segera menggunakan teknik garis keturunan mata. Suara mendesing. Bilah petir putih menyapu tubuh dewa kuno Gilded Gold.
Kamu mencari kematian? Mata Dewa Kuno Gilded Gold berubah menjadi buas dan marah. Dia berhasil menghindari pukulan fatal dari teknik garis keturunan ini, tapi dia masih terluka parah. Cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak keluar dari tubuh Dewa Kuno Gilded Gold sementara aura Destruction Intent mulai menyebar di udara. Maksud penghancuran, awas, anggota ras spiritual berseru dengan waspada. Di sisi lain, Blazing Gold Rache semuanya tersenyum puas. Ini sudah berakhir. Raut wajah orang lain sepertinya menunjukkan bahwa ini persis seperti yang mereka pikir pertandingan akan berakhir. Senjata ilahi kualitas tinggi Dewa Emas-emas dan niat penghancuran yang kuat berarti bahwa kekalahan Zhao Feng sudah pasti. Tapi Zhao Feng tidak terlalu panik. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Aku menunggumu untuk menggunakan kekuatan ini. Zhao Feng mengungkapkan senyum licik. Duplikasi mata dewa. Mata kiri Zhao Feng terfokus pada energi penghancuran di sekitar tubuh Dewa Kuno Gilded Gold, dan aliran Ai Inten yang kuat melesat ke depan. Zhao Feng dengan cepat berhasil menduplikasi energi ini. Pada saat yang sama, teknik garis keturunan Tribulation Lightning sedang dibangun di mata kirinya. Matilah, Zhao Feng! Dewa Kuno Gilded Gold meraung, kedua tangannya menggenggam kapak raksasanya saat dia bersiap untuk mengakhiri pertandingan ini dengan satu serangan. Kapak batu di tangannya mulai berdebar dengan riak energi penghancuran yang mengguncang surga. Duplikasi mata dewa, api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng adalah orang pertama yang bertindak, menembakkan teknik garis keturunan mata yang kuat. Dia mengambil energi destruction yang dia duplikasi dari Ancient God Gilded Gold dan menggabungkannya dengan Tribulation Lightning Eye Flame-nya. Tribulation Lightning Eye Flame ini memiliki kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Petir nyala api yang menyilaukan tiba-tiba turun di atas kepala Dewa Kuno Gilded Gold. Bahkan sebelum energi jiwa merusak yang menakutkan ini turun, Dewa Kuno Gilded Gold merasakan jantungnya berdebar ketakutan. Dewa Kuno Gilded Gold buru-buru mencoba mengaktifkan artefak Divine Jiwa defensif di jarinya. Riak cahaya hitam pekat menyelimuti jiwanya. Di waktu yang hampir bersamaan, The Tribulation Lightning Eye Flame diperkuat dengan menggabungkan dengan God Eye Duplication dari energi destruction terlarang yang meledak di jiwanya, segera menyebabkan riak hitam pekat menjadi redup dan hancur. Bab 1288 pertandingan judi berakhir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Dewa Kuno Gilded Gold? Dewa Kuno Gilded Gold berada di ambang melepaskan serangan kuat terhadap Zhao Feng dan mengalahkannya, tetapi kemudian energinya mulai memudar. Pada saat yang sama, energi jiwa yang merusak tiba-tiba turun ke Dewa Kuno Gilded Gold. Setelah merasakan energi ini, semua orang merasakan jiwa mereka bergetar. Nyala api yang menyilaukan menelan selubung gelap perlindungan jiwa Dewa Kuno menyepu emas dan melenyapkannya. Lagi pula, Dewa Kuno Gilded Gold belum sepenuhnya menyempurnakan artefak ilahi pelindung jiwa berkualitas tinggi ini, yang mengakibatkan penurunan besar pada properti pertahanannya. Pada waktu bersamaan, jeritan menyedihkan Dewa Emas-emas kuno bisa didengar selama puluhan ribu li. Wajahnya berkerut saat dia meringkuk di tanah, tubuhnya terus bergerak-gerak. Penonton tidak bisa membantu tetapi menggigil melihat pemandangan ini. Mereka semua bisa merasakan kekuatan petir jiwa itu, dan teknik rahasia yang digunakan Dewa Kuno Gilded Gold untuk melindungi jiwanya langsung hancur. Sulit membayangkan kerusakan mengerikan yang ditimbulkan pada jiwa Dewa Kuno Gilded Gold. Saat jeritan Dewa Kuno Gilded Gold mulai melemah, mereka bisa merasakan jiwanya semakin lemah dan semakin lemah sampai hampir diambang lenyap sepenuhnya. Tiba-tiba, Dewa Kuno Gilded Gold berhenti berjuang. Namun, meski auranya lemah, dia tidak mati. Setelah beberapa saat hening, kerumunan itu meledak. Emas-emas Dewa Kuno hilang? Apa yang baru saja terjadi? Perkembangan ini membuat semua orang tercengang. Banyak orang bahkan tidak mengerti bagaimana Dewa Kuno Gilded Gold telah hilang. Ia memenangkan. Astaga, Zhao Feng benar-benar berhasil menang. Setelah beberapa saat dalam keadaan linglung, anggota ras spiritual berseru kaget. Semua ini terasa seperti mimpi bagi mereka. Apa yang awalnya adalah kekalahan tertentu secara bertahap berubah menjadi keuntungan dan, akhirnya, kemenangan. Bahkan eselon atas dari perlombaan spiritual memiliki wajah kaku, begitu bersemangat sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, semua anggota Blazing Gold Rache memiliki wajah yang sangat suram. Energi fisik yang membakar membumbung tinggi ke langit.
Mereka semua percaya bahwa, begitu Dewa Kuno Gilded Gold menggunakan kartu trufnya, Zhao Feng pasti akan kalah. Tidak ada yang mengharapkan pembalikan besar-besaran pada saat yang genting. Dalam sekejap, Dewa Kuno Gilded Gold dikalahkan. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ini ilusi. Tak satu pun dari mereka bisa menerima hasil ini. Junior, kamu benar-benar mencoba membunuhnya. Bahkan jika serangan jiwa yang begitu kuat tidak membunuh Dewa Kuno Gilded Gold, itu masih akan menimbulkan luka besar pada jiwanya yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Penatua Jin dari Blazing Gold Rache menggonggong, langit bergetar saat dia mengirim energi panas yang merayap di atas panggung pertempuran. Zhao Feng langsung merasa seperti langit jatuh, tekanan padanya membuatnya tidak mungkin untuk bernapas. Energi yang membara dan berapi-api perlahan melonjak ke arahnya, membuatnya merasa seperti telah terjun ke dunia lahar yang mengerikan. Tubuh dan jiwanya sepertinya terbakar. The Blazing Gold Rache benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rasa malu. Dewa kuno puncak dari generasi yang lebih tua sebenarnya ikut campur dalam pertempuran antara generasi yang lebih muda. Pada saat ini, suara tetua ras spiritual keempat bergema di atas panggung. Sebuah niat yang berat turun di sekitar Zhao Feng, segera mengusir ketidaknyamanan yang dia rasakan. Aku tidak melakukan hal semacam itu. Saya hanya mempertanyakan murid ras spiritual Anda mengapa dia begitu kejam. Penatua Jin dengan berani menyatakan, skill Gilded Gold lebih rendah. Apalagi yang bisa kukatakan? Jika Zhao Feng benar-benar kejam, dia tidak akan meninggalkan orang yang selamat dalam pertempurannya dengan dewa sejati dari balap emas berkobar. Penatua keempat dengan dingin berkomentar, sangat meremehkan suaranya. The Blazing Gold Rache tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Cukup, pertandingan judi sudah berakhir. Perlombaan spiritual menang. Pada saat ini, tetua yang keriput dari Life Sacred Land berbicara, ekspresi suram di wajahnya. Kedua faksi bintang 5 itu segera menghentikan pertengkaran mereka. Suara mendesing disaksikan oleh kerumunan. Zhao Feng meninggalkan panggung pertempuran dan kembali ke platform perlombaan spiritual. Sementara itu, Ancient God Gilded Gold dibawa turun dari panggung oleh murid-murid Blazing Gold Rache. Zhao Feng, kamu benar-benar mengesankan. Kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Semua anggota ras spiritual menyambut Zhao Feng dengan senyum berseri-seri. Zhao Feng, kali ini Anda telah memberikan layanan yang luar biasa. Anda akan mendapatkan setiap salah satu dari 500.000 poin kontribusi, kata tetua keempat dengan senyum gembira. Dibandingkan dengan apa yang telah diperoleh ras spiritual, 500.000 poin kontribusi benar-benar tidak ada sama sekali. Semua murid ras spiritual lainnya melirik ke arah Zhao Feng dengan iri. Dalam kemenangan ini, mayoritas murid ras spiritual hanya akan pergi dengan 10.000 poin kontribusi. Dewa sejati Long Yuan dan gadis halus itu telah mengalahkan satu orang dan memperoleh 30.000 poin kontribusi. Tetapi Zhao Feng sendiri telah memperoleh 500.000 poin kontribusi. Jumlah poin kontribusi yang begitu besar tidak dapat dibangun bahkan melalui misi selama beberapa dekade. Namun, Zhao Feng benar-benar pantas mendapatkan semuanya. Adapun mengapa Zhao Feng dapat langsung mengalahkan Dewa Kuno Gilded Gold, ini tidak terlalu mengejutkan bagi beberapa anggota ras spiritual. Zhao Feng telah menunjukkan teknik garis keturunan mata semacam ini sebelumnya dalam perlombaan spiritual. Vena roh api kristal surga di wilayah ini akan dibagi sesuai dengan aturan yang telah diputuskan sebelumnya. Pertandingan judi antara dua balapan telah selesai. Tetua Life Sacred Land yang keriput mengumumkan dengan keras. Tirai akhirnya jatuh pada pertandingan judi. Pertandingan judi berlangsung sangat seru, dengan banyak perkembangan yang tidak terduga. Anggota Blazing Gold Rache semuanya memiliki ekspresi sedih dan depresi di wajah mereka. Dari pejuang mereka, 7 telah kalah dari Zhao Feng, 2 diantaranya adalah Dewa Kuno. Para pejuang ras emas berkobar tidak memiliki wajah untuk bertemu dengan anggota ras mereka yang lain. Dengan berakhirnya pertandingan, faksi lain yang berkumpul di sini mulai perlahan bubar. Beberapa faksi yang memiliki hubungan baik dengan ras spiritual atau sangat kuat pergi ke platform ras spiritual untuk memberikan ucapan selamat. Orang-orang dari Life Sacred Land, sebagai penyelenggara pertandingan ini, juga berkunjung. Tindakan dari Life Sacred Land membuat Blazing Gold Rache semakin sedih. Penampilan The Spiritual Rache kali ini benar-benar mengejutkan. Tetua keriput melirik Zhao Feng sebelum berbicara dengan tetua keempat. Pada saat ini, Xiao Wu pergi ke sisi Zhao Feng. Zhao Feng, kemajuanmu sangat cepat. Xiao Wu merasa agak malu dengan inferioritasnya.
Setahun yang lalu, dia masih bisa bertarung sengit dengan Zhao Feng. Tetapi sekarang, dia memperkirakan bahwa dia akan merasa sulit untuk menerima bahkan 5 pukulan dari Zhao Feng. Sidang Mata Dewa akan diadakan dalam setengah tahun. Apakah Anda berencana untuk hadir? Xiahou Wu bertanya. Pertemuan Mata Dewa? Zhao Feng memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya, apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan 8 Mata Dewa Agung? Kamu tidak tahu. Xiahou Wu menatapnya dengan heran dan kemudian mulai menjelaskan secara perlahan. Pertemuan Mata Dewa diadakan oleh faksi khusus dari alam dewa kuno yang sunyi yang dikenal sebagai Balai Mata Dewa. The God Eye Hall adalah faksi tersembunyi yang tersebar di seluruh alam dewa kuno yang desolat. Penggerak utama dari faksi ini semuanya adalah keturunan Mata Dewa. Ada juga desas-desus bahwa penguasa Balai Mata Dewa adalah Dewa Mata Dewa. Zhao Feng tercengang. Jika memang begitu, maka faksi ini setara dengan Tanah Suci Alam Dewa. Ini adalah faksi yang sangat spesial. Ini memiliki sedikit anggota, dan anggota tidak pernah mewakili diri mereka sendiri sebagai bagian dari faksi. Itu juga tidak berinteraksi dengan faksi lain atau memperebutkan sumber daya. Bahkan jika Anda bergabung dengan faksi ini, Anda tidak akan menerima manfaat atau perlindungan. Petik 2. Meski disebut fraksi, anggota fraksi bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Beberapa dari mereka bahkan menjadi anggota dari faksi besar lainnya. Xiahou Wu melanjutkan, satu-satunya tujuan dari Balai Mata Dewa adalah bahwa, pada interval tertentu, mereka akan mengadakan pertemuan Mata Dewa di setiap zona. Meskipun disebut sidang Mata Dewa, sebagian besar hanya keturunan Mata Dewa yang berpartisipasi di dalamnya. Apa prioritas Majelis Mata Dewa? Zhao Feng segera bertanya. Satu-satunya tujuan faksi yang kuat dan unik adalah menahan sidang Mata Dewa ini, jadi perkumpulan ini pasti tidak normal. Tujuan utama majelis adalah mengumpulkan semua keturunan 8 Mata Dewa Agung dari satu zona. Berbagai kegiatan akan digelar, perdagangan, misi. Xiahou Wu tersenyum. Matamu sangat unik, Anda mungkin bisa menemukan jawabannya di sana. Selain itu, matamu sudah mencapai level Mata Dewa Kuasi, tapi sepertinya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Xiahou Wu fokus pada mata kiri Zhao Feng. Mata kehidupan yang sangat dia banggakan akan menggigil setiap kali dia melihat ke mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng menjadi termenung. Dia telah mendengar tentang perbedaan Mata Dewa Kuasi ini dari Xiahou Wu sebelumnya. Pada saat ini, Zhao Feng akhirnya menyadari bahwa pemahamannya tentang 8 Mata Dewa Agung benar-benar sangat kecil. 8 Mata Dewa Agung berkumpul bersama di satu tempat. Zhao Feng entah kenapa merasa bersemangat. Mataku bukanlah keturunan salah satu dari 8 Mata Dewa Agung. Zhao Feng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan ini. Semua mata alam semesta berasal dari 8 Mata Dewa Agung. Di masa lalu, Majelis Mata Dewa hanya mengizinkan keturunan dari 8 Mata Dewa Agung untuk berpartisipasi, tapi mereka kemudian melonggarkan persyaratan tersebut kepada siapapun dengan garis keturunan mata. Xiahou Wu dengan lugas berkata. Setengah tahun kemudian, orang-orang di Balai Mata Dewa akan mengadakan pertemuan Mata Dewa. Dengan kata-kata ini, Xiahou Wu pergi bersama orang-orang lainnya dari Life Secret Land. Life Secret Land hanya di sini untuk menjadi saksi dari pertandingan judi. Sekarang setelah semuanya berakhir, mereka secara alami tidak perlu tinggal. Anda dapat memilih untuk tetap di sini atau kembali ke perlombaan spiritual. Jika Anda tetap di sini, Anda bertanggung jawab untuk memulai penambangan Vena Heaven Crystal Fire Spirit. Untuk ini, Anda bisa mendapatkan pahala tambahan, tetua keempat berkata kepada para murid. Saya ingin kembali, kata Zhao Feng lugas. Awalnya, asal es dewa kuno juga berencana untuk kembali ke ras spiritual, tetapi dia berubah pikiran ketika mendengar ini. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang memilih untuk kembali ke perlombaan spiritual. Tetua kelima dan beberapa anggota eselon atas menemani Zhao Feng dan 2 murid lainnya kembali ke ras spiritual. Penatua kelima segera mengumpulkan sekelompok murid periferal dan kembali ke Vena Heaven Crystal Fire Spirit sehingga mereka bisa mulai menambangnya. Setelah kembali ke perlombaan spiritual, Zhao Feng mengasingkan diri. Dia telah memahami banyak hal dari pertempuran berturut-turutnya. Selain itu, 500.000 poin kontribusi mungkin belum terkirim. Setelah 10 hari, Zhao Feng muncul dan menuju ke All Spirit Hall dari ras spiritual. Saudara Feng telah keluar dari pengasingan? Saudara Zhao Feng, selamat siang.
Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa murid inti yang memanggilnya dengan hangat. Hanya butuh beberapa hari untuk prestasi Zhao Feng dalam pertandingan judi untuk menyebar ke seluruh ras spiritual. Mereka secara alami memperlakukan Zhao Feng dengan sangat baik karena dia telah memenangkan kemuliaan dan kehormatan untuk perlombaan spiritual. Pada saat yang sama, semua murid harus takut akan kekuatannya yang luar biasa. Zhao Feng dengan cepat tiba di All Spirit Hall. Saat dia tiba, seorang penatua berjalan keluar dari All Spirit Hall. "Kamu akhirnya di sini." Penatua penjaga samar-samar tersenyum seolah-olah dia telah menunggu Zhao Feng selama ini. Saya ingin menukar teknik," kata Zhao Feng datar. Keduanya segera pergi ke lantai tertinggi dari All Spirit Hall. Bab 1289 Teknik Asal Chaos Heaven Void. Saat Zhao Feng memasuki All Spirit Hall, dia segera menjadi fokus dari banyak murid ras spiritual di dalamnya. Namun, dia tidak peduli dan hanya mengikuti elder penjaga ke lantai paling atas. "Itu Zhao Feng." Setahun yang lalu, dia langsung menerobos untuk menjadi dewa sejati peringkat 6, dan dia sudah menjadi dewa kuno. Petik 2. Selain itu, dalam pertandingan judi antar ras, dia sendirian menyelamatkan situasi, muncul sebagai pemenang dalam pertempuran berturut-turut dan bahkan mengalahkan 2 dewa kuno dari perlombaan emas berkobar. Eselon atas dari perlombaan spiritual menghadiahinya 500.000 poin kontribusi. Petik 2. Banyak murid ras spiritual yang memilih teknik dan keterampilan tempur tidak bisa membantu tetapi menghela nafas heran atas pencapaian Zhao Feng. 500.000 poin kontribusi. Semua murid ras spiritual tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Mayoritas dari mereka adalah dewa sejati peringkat rendah. Teknik-teknik yang dapat dikembangkan ke peringkat 7 dewa kuno adalah 10.000 poin kontribusi, paling banyak 20.000. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan 500.000. Zhao Feng dengan cepat tiba di lantai tertinggi dari All Spirit Hall. Hanya mereka yang telah mencapai level dewa kuno yang bisa melangkah ke lantai ini. Satu-satunya orang di lantai ini saat ini adalah Zhao Feng dan penatua penjaga dari semua aula roh. Lantai terakhir ini sangat kosong. Hanya ada 4 dinding kristal tembus pandang. Masing-masing dinding ini dihiasi bola kristal dengan berbagai warna dan ukuran. Bola kristal ini semuanya berisi teknik tingkat dewa atau keterampilan tempur. Apakah Anda ingin memilih diri sendiri, atau Anda ingin saya membantu Anda memilih? Penatua Wali tersenyum. "Aku membutuhkan teknik yang memungkinkanku menjadi dewa-dewa." Zhao Feng dengan lugas berkata, "Jika semua teknik ini berada pada level yang sama, maka teknik yang dapat dikembangkan hingga level dewa-dewa secara alami adalah yang terbaik. Fakta bahwa itu bisa dibudidayakan ke tingkat dewa-dewa juga merupakan bukti bahwa teknik itu lebih lengkap dan akan lebih meningkatkan kekuatan seseorang. Selain itu, teknik apapun yang memungkinkan seseorang menjadi dewa-dewa dapat dianggap sebagai teknik tingkat dewa kelas atas. Lihat di sana." Penatua pelindung memberikan senyuman penuh pengertian dan mengulurkan jari. Zhao Feng melihat ke dinding timur. 4 bola kristal tertanam di bagian atas dinding ini. Perlombaan spiritual memiliki 4 teknik yang memungkinkan seseorang menjadi dewa-dewa. Penatua Wali memberikan senyuman yang agak bangga saat dia memperkenalkan mereka. Teknik pertama adalah teknik kultivasi yang dimaksudkan khusus untuk mereka yang memiliki garis keturunan ras spiritual. Anda tidak memiliki garis keturunan ras spiritual dan tidak cocok untuk teknik ini, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Petik 2. Penatua penjaga kemudian memperkenalkan 3 teknik yang tersisa. Teknik kedua disebut 5 elemen seni segudang dan terutama mengembangkan maksud 5 elemen. 5 elemen maksud mencakup 5 jenis maksud yang berbeda. Saat mengembangkan teknik ini, seseorang harus memastikan bahwa perbedaan antara 5 jenis niat tidak terlalu besar, karena akan sangat sulit untuk membuat kemajuan apapun. Ini membuatnya agak sulit untuk dibudidayakan. Teknik ketiga adalah teknik petir api surga. Itu cocok untuk pembudidaya petir dan api. Mereka yang mengolah teknik ini akan menjadi petarung yang kuat, dan mengolahnya agak mudah. Singkatnya, itu sederhana dan konvensional. Yang keempat adalah teknik asal Chaos Heaven Void dan mewujudkan 5 elemen dunia, ruang waktu, dan banyak manifestasi alam. Ini menggabungkan berbagai jenis niat dan bisa menghasilkan kekuatan ilahi asal chaos yang sangat tangguh. Tetapi karena teknik ini memiliki ruang lingkup yang begitu besar dan tidak ada tujuan yang jelas, agak sulit untuk mencapai level dewa-dewa dengannya.
Selain itu, teknik itu sendiri sangat sulit untuk dikembangkan. 500.000 poin kontribusi Anda hanya dapat ditukar dengan salah satu dari teknik ini, jadi saya menyarankan Anda untuk menukar dengan yang sedikit lebih buruk sehingga Anda juga bisa mendapatkan beberapa keterampilan tempur yang kuat. Penatua Wali menambahkan nasihatnya sendiri. Teknik asal Chaos Heaven Void. Ketika Zhao Feng mendengar teknik ini diperkenalkan, dia langsung menjadi bisu. Awalnya, ketika dia tiba di aula, dia siap untuk memilih teknik 5 elemen yang telah disebutkan oleh Penatua Penjaga pada kunjungan terakhirnya. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan 5 elemen seni segudang lebih rendah dari 2 teknik lainnya. Zhao Feng juga menyadari bahwa teknik asal Chaos Heaven Void lebih cocok untuknya daripada 5 elemen seni segudang. Lagi pula, jika dia mengolah 5 elemen seni segudang, dia harus meninggalkan niat angin dan petirnya. Namun, teknik asal Chaos Heaven Void berbeda, itu bisa mencakup hampir semua jenis maksud. Aku ingin teknik asal Chaos Heaven Void, Zhao Feng akhirnya berkata setelah memikirkannya sebentar. Teknik asal Chaos Heaven Void. Penatua Wali tercengang. Dia mendapat kesan bahwa Zhao Feng pasti akan memilih 5 elemen seni segudang. Zhao Feng, teknik asal Chaos Heaven Void ini sangat sulit. Semakin banyak inten yang dimiliki, semakin kuat, tetapi semakin banyak inten, semakin sulit untuk dikendalikan. Penatua Penjaga memiliki beberapa pemahaman tentang 4 teknik ini, jadi dia segera mulai mendesak Zhao Feng untuk memilih sesuatu yang lain. Pikiranku sudah bulat, mata Zhao Feng tegas. Dia memiliki banyak niat, dan dia benar-benar enggan untuk menyerah pada mereka. Penatua Penjaga melihat bahwa Zhao Feng yakin dan tidak berkata apa-apa lagi, mengambil token kristal. Setelah dia menuangkan kekuatan ilahi ke dalam token ini, bola kristal terbang keluar dari dinding dan di depan Zhao Feng. Kamu hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah kamu benar-benar menghafal teknik ini. Pada saat yang sama, Anda tidak bisa membocorkan isi dari teknik ini. Setelah ini ditemukan, ras spiritual akan menghukum Anda dengan keras. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Elder Penjaga pergi. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan mengirimkan pikirannya ke bola kristal. Informasi mengenai teknik asal Chaos Heaven Void segera mengalir ke pikirannya. Teknik asal Chaos Heaven Void mencakup 5 elemen dunia, ruang waktu, dan banyak manifestasi alam, mewujudkan kekuatan semua. Setelah selesai, dapat memadatkan kekuatan kekacauan. Itu benar-benar tidak mengecewakan saya. Mata Zhao Feng bersinar karena kegembiraan. Dia memiliki terlalu banyak jenis inten, termasuk 5 elemen, petir angin, dan ruang waktu. Selain itu, dia memiliki mata spiritual dewa, yang memberinya kemampuan pemahaman yang luar biasa, dan dia sangat pandai dalam memahami maksud. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah memahami beberapa maksud lagi. Pada titik ini, Zhao Feng tidak bisa tidak mengingat majelis mata dewa yang dibicarakan Xia Huhu. Kumpulan 8 mata dewa agung. Aku seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi tentang 8 mata dewa agung, cara menggunakan teknik garis keturunan mata, dan mungkin bahkan metode kultivasi untuk teknik garis keturunan mata. Zhao Feng mendapati dirinya sangat tergoda. Satu-satunya kekhawatirannya adalah matanya memiliki peluang untuk menjadi mata dewa ke-9. Jika aku pergi ke sana dan bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari mata dewaku, maka risikonya akan sepadan. Setelah beberapa lama, Zhao Feng membuat keputusan. Mata kiri misterius ini selalu menjadi rahasia terbesarnya. Mungkin jika dia mengungkap potensi mata kiri ini, rahasia di sekitar mata kiri ini juga akan terungkap. Dengan demikian, Zhao Feng memutuskan untuk melihat-lihat majelis mata dewa ini. Suatu hari kemudian, kemampuan menghafal yang luar biasa dari mata kiri Zhao Feng memungkinkan dia untuk sepenuhnya menghafal teknik asal Chaos Heaven Void. Saat dia keluar dari lantai, tetua penjaga segera naik untuk menyambutnya. Kamu sudah selesai menghafalnya? Penatua penjaga bertanya dengan heran. 1 kristal sama saja dengan lautan informasi. Bahkan dewa kuno akan membutuhkan 10 hari untuk sepenuhnya menghafal teknik yang dapat membawa seseorang ke tingkat dewa-dewa. Zhao Feng mengangguk dan memberikan bola kristal kepada penatua penjaga. Zhao Feng, seseorang tiba-tiba berseru kaget. Zhao Feng menoleh dan melihat bahwa itu adalah dewa kuno yang sebelumnya muncul di kontes air suci roh murni, kakak laki-laki Jin Wei, Jin Kun. Zhao Feng ingat bahwa orang ini sangat memusuhi dia. Zhao Feng memberinya tatapan waspada sebelum pergi. Sial, Jin Kun mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia sangat ingin menantang Zhao Feng,
Tetapi setelah menjadi dewa sejati, Zhao Feng memasuki pengasingan dan kemudian diam-diam melakukan perjalanan keluar. Begitu dia kembali ke perlombaan spiritual, kontes untuk air suci roh murni dimulai. Setelah itu, Zhao Feng mewakili perlombaan spiritual dalam pertandingan judi, jadi Jin Kun tidak diizinkan untuk mempengaruhi kondisi Zhao Feng. Tetapi ketika Zhao Feng kembali, dia sudah menjadi dewa kuno. Jin Kun juga mendengar bahwa Zhao Feng sendirian mengalahkan 7 anggota Blazing Gold Rache dalam pertandingan judi, 2 diantaranya adalah dewa kuno. Saat ini, Jin Kun tidak lagi memiliki keberanian untuk menantang Zhao Feng. Setelah meninggalkan All Spirit Hall, Zhao Feng bersiap untuk kembali ke kediamannya dan mengolah teknik asal Chaos Heaven Void, tetapi dalam perjalanan kembali, dia mendengar berita yang mencengangkan. Zhao Yufei secara langsung mencapai peringkat 5 alam surgawi ilahi, menjadi salah satu kebanggaan dari garis keturunan ras spiritual. Saya tidak berpikir bahwa Yufei akan berhasil. Zhao Feng sangat gembira di dalam hati. Ketika dia kembali, dia tidak melihat Zhao Yufei di sekitar. Setelah mendengarkan, dia mengetahui bahwa Zhao Yufei telah pindah ke tempat lain untuk masuk ke alam surgawi ilahi. Pada saat itu, Zhao Feng merasa Zhao Yufei terlalu terburu-buru. Jika dia telah membangun energinya sedikit lebih lama, dia akan mampu mencapai peringkat 5 alam surgawi ilahi. Namun yang mengejutkan, Zhao Yufei berhasil langsung mencapai peringkat 5. Dalam pandangan orang lain, Zhao Feng secara langsung mencapai peringkat 6 dan dengan demikian memiliki lebih banyak bakat daripada Zhao Yufei, tetapi Zhao Yufei memiliki garis keturunan ras spiritual, membuatnya sangat berbeda dari Zhao Feng. Zhao Yufei sekarang adalah keberadaan yang paling mempesona dari garis keturunan ras spiritual. Dia secara langsung mencapai peringkat 5 dari alam surgawi ilahi, dan dengan karakteristik kultivasi khusus dari garis keturunan ras spiritual, potensinya tidak terbatas. Berita tentang terobosan Zhao Yufei membuat seluruh ras spiritual gempar. Pada hari ini, Zhao Yufei kembali ke istananya sendiri. Saudara Feng, aku akan segera menyusulmu. Tubuh Zhao Yufei memancarkan aura transenden, seperti peri kristal murni dan tak ternoda. Apakah begitu? Aku sudah menjadi dewa kuno, goda Zhao Feng. Zhao Yufei telah mengasingkan diri karena terobosannya, jadi dia masih belum memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi dalam pertandingan judi. Ini bagaimana? Mulut mungil Zhao Yufei ternganga karena terkejut. Saat dia merasakan energi Zhao Feng, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah mencapai level dewa kuno. Sial, garis keturunan ras spiritual saya sebenarnya tidak bisa mengikuti Anda dalam kecepatan kultivasi. Zhao Yufei segera menjadi agak sedih, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya sangat gembira untuk Zhao Feng. Zhao Feng agak tidak bisa berkata-kata. Jika dia tidak menunjukkan bakat dan potensinya yang luar biasa, apakah dia akan mengalami kehidupan yang damai ini dalam perlombaan spiritual? 3 hari kemudian, eselon atas dari perlombaan spiritual mengadakan pesta untuk merayakan terobosan sukses Zhao Yufei ke peringkat 5. Mayoritas faksi di zona Ziling diundang ke pesta ini. Semua tamu setidaknya adalah dewa sejati yang tangguh, dan bahkan beberapa dewa kuno muncul. Garis keturunan ras spiritual sangat istimewa, dan memiliki sifat unik dalam hal kultivasi. Fakta bahwa Zhao Yufei secara langsung mencapai peringkat 5 alam surgawi ilahi berarti bahwa dia memiliki peluang signifikan untuk mencapai tingkat dewa-dewa di masa depan. Beberapa dewa kuno dari ras spiritual ingin menjalin hubungan yang baik dengan Zhao Yufei. Zhao Yufei adalah karakter utama dari perjamuan ini, dan kecantikannya membuat para pria muda di zona Ziling jatuh. Tapi Zhao Feng, berdiri di sampingnya, adalah eksistensi yang sama mempesona. Dia Zhao Feng, orang yang langsung mencapai peringkat 6 alam surgawi ilahi, menjadi dewa kuno dalam waktu 1 tahun, dan mengalahkan 7 murid dari Blazing Gold Rache. Di masa depan, ras spiritual memiliki peluang tinggi untuk menjadi faksi bintang 5 nomor 1 di zona Ziling. Semua orang memandang pasangan itu dengan tatapan iri dan kagum. Pada saat yang sama, mereka juga mendesah heran pada keberuntungan ras spiritual. Setelah bertahun-tahun, Zhao Feng dan Zhao Yufei mungkin naik ke alam dewa-dewa bersama-sama. Pada pesta ini, anggota eselon atas dari ras spiritual begitu sering tertawa dan tersenyum sehingga mulut mereka jarang sekali tertutup. Perlombaan spiritual telah terlibat dalam begitu banyak insiden baru-baru ini sehingga menjadi topik pembicaraan hangat untuk zona Ziling. 3 hari kemudian, pesta selesai.
Zhao Feng kembali ke kediamannya, bersiap untuk mengasingkan diri untuk beberapa waktu untuk menumbuhkan teknik asal kekosongan surga chaos. Bab 1290 Pertemuan Mata Dewa. Zhao Feng duduk bersila di istananya, dan isi dari teknik asal Chaos Heaven Void muncul di benaknya. Zhao Feng memberinya pemindaian kasar. Meskipun teknik asal Chaos Heaven Void adalah teknik yang sangat luas, diperlukan satu jenis niat untuk menghubungkan semua yang lain. Kekuatan maksud ini harus jauh melampaui semua maksud lainnya. Dari semua inten saya, Space Intent adalah yang terkuat. Pikiran Zhao Feng seperti cermin yang terang. Jubah ruang waktu telah membuatnya sedemikian rupa sehingga pemahaman Zhao Feng tentang maksud luar angkasa telah jauh melampaui bahkan maksud yang telah dia habiskan banyak waktu untuk berkultivasi, 5 elemen dan petir angin. Teknik asal Chaos Heaven Void memiliki 6 level. Persyaratan untuk mengembangkan tingkat pertama adalah bahwa satu jenis niat harus mencapai tingkat 5. Persyaratan untuk level kedua adalah bahwa semua inten yang dihubungkan bersama harus telah mencapai level 6. Ini berlanjut dengan cara yang serupa, dengan setiap level tambahan dalam teknik yang mengharuskan inten satu tingkat lebih tinggi. Pada tingkat kelima, niat yang dibudidayakan harus mencapai puncak tingkat 9. Tingkat keenam adalah ketika seseorang membuat terobosan ke dewa-dewa. Jika itu masalahnya, saya terutama akan fokus pada budidaya Space Intent, gumam Zhao Feng dengan lembut. Dari apa yang bisa dia lihat, jika dia fokus pada peningkatan Space Intent-nya, dia bisa secara bertahap naik melalui level teknik. Namun, kekuatan teknik asal Chaos Heaven Void terletak pada memiliki berbagai jenis intent. Jadi, saat dia fokus pada Space Intent, dia tidak bisa membiarkan intent lainnya tertinggal. Keuntungan dari teknik ini adalah Chaos Origin Divine Power mengandung ciri-ciri khusus dari berbagai niat pada saat yang sama, membuatnya hampir tidak mungkin untuk dilawan. Selain itu, Zhao Feng sangat tertarik pada tingkat penyelesaian tertinggi dari teknik ini, di mana seseorang dapat menghasilkan sepotong kekuatan chaos. Setelah membaca seluruh teknik, Zhao Feng mulai mengembangkannya. Pada level pertama, dia menggunakan Space Intent sebagai intent utama untuk menghubungkan intent lainnya dan menggabungkannya menjadi kekuatan ilahi asal chaos. Ini tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng. 1 jam kemudian, bola redup kekuatan ilahi, massa warna-warni yang berkerut, muncul di tahapan ilahi Zhao Feng. Dalam hal kualitas, itu jauh melampaui kekuatan Dewa Petir Kesengsaraan 5 elemen Zhao Feng. Saat mengembangkan teknik asal Chaos Heaven Void Origin, Zhao Feng hanya perlu memadukan energi tahap divine-nya. Di sisi lain, dengan 5 elemen seni segudang, Zhao Feng harus membersihkan tahapan ilahinya dari semua jenis energi lainnya. Zhao Feng mulai bergerak di sekitar Chaos Origin Divine Power yang baru saja dia perbaiki. Bola cahaya redup dengan cepat mulai bergeser dan berubah di depan Zhao Feng. Perubahan warna dari Chaos Origin Divine Power agak mirip dengan perubahan warna rambut peraknya yang seperti mimpi. Kekuatan ilahi asal Chaos setidaknya 2 kali lebih kuat dari kekuatan ilahi Dewa Emas-Emas kuno. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan bahwa kekuatan ilahi ini sangat berat dan dapat menyerap energi apapun di dunia. Ketika itu digunakan dalam serangan, kemungkinan itu dimentahkan sangat rendah. Jika dia telah mengembangkan teknik asal kekosongan surga kekacauan ini sebelumnya, maka dia bisa mengandalkan kekuatan ilahi ini untuk terlibat dalam pertempuran langsung dengan Dewa Kuno Gilded Gold selama pertandingan perjudian. Setelah mengalami kekuatan dari teknik asal Chaos Heaven Void, Zhao Feng terus berkultivasi. 3 bulan kemudian, Zhao Feng akhirnya selesai memurnikan semua energi tahapan ilahinya menjadi kekuatan ilahi asal chaos. Kekuatan ilahi asal chaos ini tidak terlalu murni. Ini terutama karena Zhao Feng belum sepenuhnya menyatukan semua niatnya. Jika mayoritas intent saya berada pada level yang sama, saya akan dapat menghubungkannya dengan sempurna. Zhao Feng telah memperhatikan masalah ini saat dia menyempurnakan kekuatan ilahi asal chaos. Misalnya, Metal dan Lightning Intent miliknya berada di level 5 dan dapat dihubungkan dengan sempurna dengan Space Intent miliknya. Tapi menghubungkan maksud kayu miliknya, yang hanya di tingkat 4, menciptakan perpaduan yang tidak sempurna. Tentu saja, ini juga sebagian karena keahliannya sendiri. Bagaimanapun, Zhao Feng belum lama mengembangkan teknik asal Chaos Heaven Void. Saat ini, tujuan Zhao Feng adalah membawa semua niatnya kecuali maksud waktu ke tingkat 5, yang akan sangat meningkatkan kekuatan-kekuatan ilahi asal chaosnya.
Zhao Feng memasuki istana kristal 5 warna lagi. Saat dia muncul, dia mendengar seseorang berkata, "Zhao Feng, aku bersedia menjadi pelayanmu." Sesosok muncul dan berlutut di depan Zhao Feng. "Siapa lagi di sana?" Zhao Feng menyapu matanya ke orang-orang di istana. 10 orang dengan cepat keluar. Sisanya masih ragu-ragu, mayoritas dari mereka memiliki faksi kuat yang mendukung mereka, seperti Dewa Kuasi Zifeng dan Dewa Kuasi Guiyi. "Saya membutuhkan banyak sumber daya untuk berkultivasi, jadi properti istana kristal ini akan melemah dengan sangat cepat dan akhirnya menghilang sama sekali," kata Zhao Feng lugas. Istana ini dibentuk dari inten kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali Zhao Feng berkunjung, dia akan mengambil banyak dari inten kristal ini. Istana 5 warna telah lama kehilangan banyak propertinya. Jika bukan karena Zhao Feng yang mengendalikannya, Dewa Kuasi dan Dewa Sejati di dalam akan melarikan diri sejak lama. Cukup banyak orang yang hadir dalam hati bersuka cita atas berita ini. Begitu struktur istana 5 warna ini mulai runtuh, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi bahkan lebih banyak orang menjadi tertekan karena fakta bahwa mereka segera menawarkan untuk menjadi pelayan Zhao Feng. "Karena istana ini akan segera lenyap, saat ini saya sedang memutuskan waktu untuk membunuh kalian semua," Zhao Feng dengan dingin menyatakan. Baginya, tidak masalah apakah dia membunuh orang-orang ini atau tidak. Jika orang-orang ini menunjukkan akal sehat, Zhao Feng tidak keberatan membiarkan mereka hidup. "Zhao Feng, kamu berani?" Dewa Kuasi dan Dewa Sejati dari Valet Night Hall segera berteriak, kaget di wajah mereka. Mata Zhao Feng bersinar saat dia melambaikan telapak tangan. Bola redup dari kekuatan ilahi warna-warni melesat seperti bola meriam baja. Ledakan, bang! Chaos Origin Divine Power melesat melalui rank 5 True God of Valet Night Hall, membunuhnya baik dalam tubuh maupun jiwa. Bola kekuatan ilahi asal Chaos yang dilepaskan Zhao Feng berlanjut ke dinding kristal di belakang Dewa Sejati, mematahkan beberapa kristal maksud. Tempat itu menjadi sunyi. Orang-orang di Balai Malam Valet bertanya kepada Zhao Feng apakah dia berani, jadi Zhao Feng membunuh seorang anggota Balai Malam Valet. Zhao Feng terlalu kuat. Baginya, membunuh Dewa Sejati tingkat 5 semudah membunuh semut. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mereka telah lama ditahan oleh Zhao Feng, namun tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan Zhao Feng tidak hanya baik-baik saja, kultivasinya meningkat pesat. Ini membuat mereka menyadari bahwa, kecuali mereka setuju untuk melayani Zhao Feng, mereka mungkin tidak akan pernah pergi. "Saya bersedia melayani Anda, saya juga bersedia menjadi pelayan Anda." Di bawah ancaman kematian, mereka semua memilih untuk berkompromi. Dalam pandangan mereka, selama mereka bertahan, mereka masih punya peluang. Pada akhirnya, bahkan anggota Valet Night Hall pun bertekuk lutut. Tanpa sepatah kata pun, Zhao Feng membawa mereka semua ke alam mimpi kuno dan menempatkan mereka di bawah Zhao Wan. Zhao Wan dan Zhao Wang sama-sama berhasil membobol alam surgawi ilahi. Keduanya telah mencapai peringkat 5 alam ilahi surgawi dan telah memperkuat fondasi mereka. Selain itu, mereka menikmati status sesepuh dalam ras kilin api darah dan menerima perlakuan luar biasa, membuat kultivasi mereka sangat lancar dan menyenangkan. "Tuhan, adakah cara agar kami dapat melayani Anda?" Seorang anggota eselon atas dari Blood Flame Kilin Rache dengan hormat berkata. "Saya membutuhkan sumber daya kultivasi yang dapat saya gunakan untuk memahami maksud petir angin," kata Zhao Feng lugas. Namun, ras kilin api darah tidak menumbuhkan maksud petir angin, jadi mereka memiliki sangat sedikit sumber daya seperti itu. Zhao Feng mengambil semua yang tersedia sebelum meninggalkan alam mimpi kuno. "Aku akan melihat-lihat wilayah pertukaran ras spiritual." Zhao Feng meninggalkan istananya. Dia dengan cepat tiba di area komersial yang ramai. Wilayah pertukaran ini ada hanya untuk para murid ras spiritual untuk berdagang satu sama lain. Zhao Feng datang ke sini terutama untuk membeli sumber daya yang dapat digunakan untuk memahami maksud petir angin. Zhao Feng menggunakan 5 Elements Intent Crystal untuk ditukar dengan item ini. Bagaimanapun, mayoritas orang membudidayakan setidaknya 1 atau 2 dari 5 elemen. Intent Crystal sangat langka, dan Intent Crystal Zhao Feng memiliki kualitas yang sangat tinggi. Saat Zhao Feng mengeluarkannya, dia memiliki banyak penawar dan pembeli. "Saya hanya menukar sumber daya budidaya dengan niat petir angin." Dengan pengumuman ini, Zhao Feng mulai menunggu. Segera ada aliran orang yang datang ke Zhao Feng dengan sumber daya yang dia butuhkan. Setelah membeli sejumlah tertentu, Zhao Feng pergi.
Tepat sekali. The God Eye Assembly 3 bulan kemudian, tapi saya tidak tahu di mana itu diadakan. Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Zhao Feng sama sekali tidak tahu tentang majelis mata dewa ini, jadi lebih baik jika dia bertanya kepada seseorang. Dia kemudian menulis surat yang ditujukan kepada Xiahou Wu dari Life Secret Land. Setelah kembali ke kediamannya, Zhao Feng menemukan bahwa Zhao Yufei sedang menunggunya di luar. Saudara Feng, berlatihlah denganku. Zhao Yufei memiliki senyum yang mempesona di wajahnya. Zhao Feng tidak bisa membantu, tetapi ingat bahwa mereka berdua sering bertukar petunjuk di zona benua, membantu satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi sekarang, jarak di antara mereka berdua terlalu besar. Zhao Feng dengan santai bisa mengalahkan Zhao Yufei kapanpun dia mau. Tekan kultivasi Anda ke peringkat 5, dan Anda tidak diizinkan menggunakan garis keturunan mata Anda. Melalui permohonan kuat Zhao Yufei, Zhao Feng melakukan apa yang dia katakan, dan keduanya memulai pertandingan latihan. Tetapi bahkan dengan kekuatan peringkat 5 dan tanpa garis keturunan matanya, Zhao Feng masih mampu mengalahkan Zhao Yufei hanya dalam beberapa gerakan. Saudara Feng, bagaimana kekuatan ilahi Anda masih begitu kuat setelah ditekan ke peringkat 5? Setelah bertarung beberapa kali, Zhao Yufei bertanya sambil terengah-engah. Selama pertarungan mereka, Zhao Feng hanya menggunakan bentuk paling dasar dari kekuatan ilahinya, tetapi Zhao Yufei benar-benar tidak dapat menghentikannya. Dan ini memperhitungkan bahwa Zhao Yufei memiliki garis keturunan ras spiritual, jadi kekuatan ilahinya jauh lebih kuat daripada pangkat 5 dewa sejati yang normal. Saya sudah mengembangkan teknik untuk dewa kuno ke atas. Bahkan jika saya melemahkan kekuatan ilahi saya ke peringkat 5, itu masih sangat tangguh, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Kekuatan ilahinya telah lama diubah menjadi kekuatan ilahi asal chaos. Bahkan ketika ditekan, kekuatan ilahi asal chaos pada dasarnya tidak terkalahkan di antara peringkat 5 dewa sejati. Aku pasti akan menyusulmu. Meskipun Zhao Yufei sedikit tertekan, semangat bertarungnya tetap tinggi. Yufei, 3 bulan kemudian, saya akan meninggalkan perlombaan spiritual untuk mengalami pertemuan mata dewa. Zhao Feng akhirnya mengungkit masalah itu. Pada awalnya, majelis mata dewa hanya mengizinkan keturunan mata dewa untuk berpartisipasi, tetapi persyaratan ini kemudian dilonggarkan kepada siapapun dengan garis keturunan mata. Zhao Yufei rupanya pernah mendengar tentang pertemuan mata dewa ini dan tahu bahwa dia tidak bisa pergi. 2 bulan kemudian, Zhao Feng menerima sepucuk surat dari Xiahou Wu. Waktu dan tempat majelis mata dewa tertulis di atasnya. Selain itu, Zhao Feng telah diundang untuk menemani kelompok Tanah Suci Kehidupan ke majelis mata dewa. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng pergi.